Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah kota Jakarta dari sejak zaman Portugis, Belanda, Inggris, kemudian penjajahan Belanda lagi, Jepang, dan kemudian kembali ke Indonesia. Hari ini saya berada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dari sinilah awal mula kota Jakarta. Dari sebuah pelabuhan kecil di tepi Sungai Ciliwung, kemudian berkembang menjadi kota besar, kota raksasa, dan menjadi tempat persinggahan bangsa-bangsa dunia. Dari muara Sungai Ciliwung, sebuah pelabuhan kecil berkembang pesat selama 5 abad. Berbagai suku bangsa, senapati dan jenderal jatuh bangun memperebutkan bandar itu. Para penguasa pun silih berganti menancapkan pengaruh. Jika semula hanya disinggahi oleh nelayan dan pedagang kecil, bandar itu kemudian menjelma menjadi sebuah kota besar, pusat perdagangan, tempat budaya hingga menjadi ibu kota negara Indonesia. Inilah Jakarta di silang sejarah. Bandar itu semula bernama Kelapa, pelabuhan utama kerajaan Pasundan. Sunda Kelapa menjadi nama tenarnya. Posisi Sunda Kelapa yang sangat strategis membuat para pedagang asing tertarik untuk berniaga. Salah satunya Portugis. Awalnya, Portugis diizinkan Prabu Surawisesa, Raja Pasundan untuk mendirikan kantor dagang di Sunda Kelapa. Hanya berselang tahun dengan kuatan armadanya, Portugis kemudian menancapkan kekuasaan dengan mendirikan benteng. Portugis pun mulai memonopoli jalur perdagangan rempah-rempah. Pemirsa Intense Story, saya sekarang ini berada di muara Sungai Ciliwung yang bertepatan langsung dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah dulu armada Portugis mempertahankan Kastil Batavia ketika pasukan Fathahillah menyerbu ke Batavia. Tahun 1511, Kesultanan Demak Bintara menyerbu benteng Portugis di Malaka. Di bawah pimpinan Adipati Yunus, sang putra mahkota, Demak berupaya menghambat sepak terjang armada Portugis yang mulai merajalela di Selat Malaka. Tapi rupanya armada Portugis di Malaka di bawah Admiral Alfonso de Albuquerque terlalu tangguh. Dalam pertempuran laut itu, Adipati Yunus terluka dan kemudian gugur. Demak pun terpaksa menarik armadanya. Maka ketika Portugis mulai membangun benteng di Sunda Kelapa, Demak pun waspada. Untuk menghambat pergerakan Portugis sekaligus menuntut balas kematian sang kakak, Sultan Trenggono, Sultan Demak saat itu, memerintahkan penyerbuan ke benteng Portugis di Sunda Kelapa. Sultan Trenggono mengutus menantunya, Pangeran Fathahillah, untuk memimpin pasukan Demak menyerbu Sunda Kelapa. Armada Portugis dipimpin Admiral Francisco de Sá sempat memberikan perlawanan sengit. Namun akhirnya pada 22 Juni 1527 Masehi, benteng Portugis jatuh dan Sunda Kelapa berhasil dikuasai armada Demak. Atas kemenangan yang gilang gemilang itu, Fathahillah lalu mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Sejak itu, pengaruh Islam semakin meluas di wilayah ini. Wilayah kekuasaan Fathahillah meliputi Muara Cisadane di bagian barat, Muara Citarum di sebelah timur, beberapa pulau di utara, dan beberapa wilayah kerajaan Pajajaran di selatan. Sebagai bandar yang pesat, Jayakarta disinggahi berbagai bangsa. Selain Portugis, Inggris dan Belanda pun datang. Mereka juga hendak berdagang rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Semula, Belanda hanya membangun gudang dan kantor dagang, Verenigde Oost-Indische Company alias VOC. Di bawah Gubernur Jenderal VOC pertama, Pieter Both, kongsi dagang itu mulai memperkuat diri dengan menyusun pasukan dan membangun benteng pertahanan. Beberapa tahun berselang, perselisihan antara Pangeran Jayakarta, Kesultanan Banten, dan kantor dagang Inggris
East India Company dimanfaatkan oleh VOC. VOC kemudian mengambil alih Bandar Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Pada 30 Mei 1619 di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen, pasukan VOC menyerbu lalu membumi hanguskan kota Jayakarta. Istana Pangeran Jayakarta pun dibakar habis. Akibatnya semua penduduk Jayakarta mengungsi. Saat itulah VOC semakin menancapkan kekunya di Batavia. Sejak mendirikan kantor pusatnya ke Batavia, VOC makin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sepak terjang VOC ini membuat Sultan Agung Honyokrokusumo dari Mataram murka. Politik ekspansi Sultan Agung seolah ditantang oleh VOC. Maka pada Agustus 1628, Sultan Agung mengirimkan armada laut untuk menyerbu Batavia. Namun penyerbuan armada Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso berhasil dipatahkan. Tumenggung Baurekso kemudian gugur lalu digantikan oleh Tumenggung Suro Agul-Agul. Pasukan darat Mataram baru tiba 2 bulan kemudian, di bawah komando Bupati Pekalongan Pangeran Mandurorjo. Dengan kekuatan 10.000 orang, pasukan darat Mataram mengepung Batavia. Mereka juga berupaya membendung Kali Ciliwung agar penduduk Batavia kekurangan air. Namun, saat perang besar terjadi, pasukan darat Mataram hancur akibat kurangnya persenjataan dan logistik. Mirsa, kalau kita lihat ke belakang sana, ini ada sebuah tugu, dan di wilayah inilah dulu benteng Hollandia milik Belanda. Ketika mereka mempertahankan kota ini saat armada Mataram datang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Disinilah terjadi pertempuran besar, pertempuran antara armada Mataram dengan armada Belanda. Setahun berselang, Sultan Agung kembali mengirim pasukan ke Batavia. Pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur, berangkat pada Mei 1629. Pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah, berangkat bulan Juni. Kali ini Sultan Agung mengerahkan 14.000 prajurit. Untuk mengantisipasi kebutuhan logistik yang menjadi penyebab kegagalan serangan pertama, Mataram kemudian membangun lumbung-lumbung beras di Cirebon dan Karawang. Tapi akibat pengkhianatan, Belanda berhasil menemukan gudang-gudang beras Mataram dan kemudian membakarnya. Akibatnya pasukan Mataram kembali kekurangan logistik. Kondisi makin diperburuk dengan wabah malaria dan kolera. Konon sepertiga pasukan Mataram tewas akibat kelaparan dan wabah penyakit. Meski gagal lagi, pada serangan kedua ini pasukan Mataram berhasil membendung dan mencemari Sungai Ciliwung. Akibatnya wabah kolera juga melanda Batavia. Menurut sumber resmi VOC, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen tewas akibat wabah kolera. Sementara menurut cerita tutur masyarakat Jawa, Koen tewas karena dibunuh telik sandi Mataram yang berhasil menyusup masuk ke dalam benteng Batavia. Pasca penyerbuan Mataram ke Batavia, tak ada lagi kekuatan lain yang berani mengusik Batavia. VOC pun semakin mengokohkan kekuasaannya. Maka dari kota inilah VOC dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda menaklukkan hampir seluruh wilayah Nusantara dan menjajah negeri ini hingga berabad-abad kemudian. Pasca kekalahan pasukan Mataram yang dikirimkan oleh Sultan Agung, akhirnya Batavia menjadi kota terkuat di Nusantara. Pada saat itu pula VOC semakin menancapkan kekuasaannya di seluruh bumi pertiwi.